Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rubiati Miftaul Janah, nomor presensi 29 kelas 11 OTKP 1. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai tips memilih komputer yang pas dan cocok sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk itu langsung saja simak video berikut ini ya, jangan sampai ketinggalan. Hal pertama yang harus teman-teman ketahui dan perhatikan ketika akan memilih komputer yang bagaimana yang cocok dan pas untuk kita gunakan itu adalah prosesor atau CPU. Nah, mengapa prosesor atau CPU itu harus kita perhatikan? Karena prosesor atau CPU itu biasa juga disebut dengan otak komputer. Jadi otaknya komputer itu adalah prosesor atau CPU itu. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu apa sih itu prosesor atau CPU? Jadi prosesor atau CPU itu adalah komponen listrik yang melakukan operasi pada sumber data eksternal. Nah, jadi ketika kita memilih komputer, kita harus mengetahui bagaimana sih prosesor si komputer ini yang akan kita gunakan ini apakah cocok dan sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak, seperti itu. Nah, sekarang itu bermacam-macam jenisnya, bermacam-macam merek prosesor, tetapi ada merek yang sangat legendaris yaitu adalah Intel. Sangat banyak macam-macamnya, tingkatan spesifikasinya, beberapa tingkatan spesifikasi, harga yang ditawarkan itu cukup bervariasi. Semakin tinggi spesifikasinya, pastinya harganya juga semakin tinggi. Nah, ada beberapa macam spesifikasi prosesor Intel, ada Intel Celeron, ada Intel Pentium, ada Intel Core 2 Duo. Nah, Intel Core 2 Duo itu bagi kalian teman-teman yang ingin ingin memilih komputer yang hanya untuk pekerjaan ringan seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, maka kalian bisa menggunakan komputer yang prosesornya itu menggunakan Intel Core 2 Duo. Lalu spesifikasi selanjutnya ada Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Core i series. Nah, tetapi untuk bagi kalian yang untuk mengedit video, untuk bekerja yang berat-berat gitu, bukan menggunakan Intel Core 2 Duo lagi, tapi di atasnya seperti Intel Core i5. Kalau ingin lebih baik lagi, lebih jernih hasilnya, pekerjaannya bisa menggunakan Intel Core i7 dan yang di atasnya pasti akan lebih baik. Tetapi seperti tadi yang sudah saya jelaskan, semakin tinggi spesifikasi prosesor tersebut, pastinya harganya juga semakin mahal. Nah, selanjutnya itu ada RAM atau Random Access Memory yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Jadi ketika komputer itu dimatikan, maka data-data yang tersimpan di RAM itu akan terhapus. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi dari RAM yaitu untuk membaca data. Yang kedua ada penyimpanan sementara. Terus yang ketiga ada membantu performa grafis dan pengolahan data. Nah, jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin menggunakan komputer itu dengan menyimpan data yang banyak gitu, maka RAM yang diperlukan itu juga harus besar. Nah, kapasitas RAM itu ada berbagai macam, ada 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB. Nah, GB itu singkatan dari gigabyte ya. Selanjutnya yaitu ada VGA atau nama lainnya yaitu Wide Graphic Array, adalah sebuah perangkat keras yang melakukan rendering atau pemrosesan berupa visual yang ditampilkan pada layar monitor. Nah, VGA card ini akan berasa manfaatnya atau fungsinya ketika akan menampilkan grafik yang besar seperti contoh atau grafik dimensi atau pemutaran video yang
kualitasnya sangat tinggi. Nah, VGA ini singkatannya apa? Jadi VGA ini singkatannya dari Wide Graphic Accelerator. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin menampilkan pada monitor, maka komputer VGA yang jenis mana yang harus kita pilih. Jadi ketika akan hanya untuk pekerjaan ringan, maka teman-teman bisa memilih VGA on board. Dengan VGA ini itu biasa ada di komputer-komputer. Jadi untuk membuka aplikasi-aplikasi yang ringan masih bisa, tetapi bagi teman-teman yang ingin untuk menampilkan memperjelas pada monitor dari komputer, maka bisa menggunakan VGA card of board atau add-on, di mana VGA ini kualitasnya lebih tinggi daripada VGA on board. Jadi ketika teman-teman ingin mengedit foto, mengedit video, atau bermain game, lebih baik menggunakan VGA card of board atau add-on seperti itu. Nah, lalu yang keempat atau yang terakhir itu, teman-teman ketika akan memilih komputer itu harus tahu hard disk dari komputer yang ingin teman-teman pilih itu seperti apa. Karena hard disk ini sangatlah penting. Teman-teman tahu nggak sih apa itu hard disk? Jadi hard disk itu adalah media penyimpanan pada perangkat komputer. Perangkat ini sangat berperan penting untuk menyimpan data, baik itu aplikasi, program, maupun data-data yang lain. Hard disk ini komponen komputer yang sangat penting, karena tanpa adanya hard disk, data dan informasi tidak dapat tersimpan di dalam komputer. Jadi teman-teman perlu mengetahui, perlu memperhatikan hard disk pada komputer yang ingin teman-teman pilih. Karena hard disk ini peningkatan kapasitasnya juga berkembang semakin besar. Jadi teman-teman harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Hard disk seperti apa yang ingin teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Kalian itu tadi tips memilih komputer yang cocok dan pas sesuai dengan kebutuhan kita. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!